Yo gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Ini kita melanjutkan lagi proses Suzuki Katana yang kemarin kita turunkan dan sudah ngebul. Terus sudah kita bongkar. Sebelumnya sudah mengalami perubahan ya, modif dari sekernya dibolong-bolong sama setannya dibolong-bolong. Nah ini kita kembalikan ke asalnya. Karena sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih sebelumnya. Jadi dibawa ke sini itu walaupun seker bolong-bolong terus sama setang yang bolong-bolong itu tidak merusakkan yang lainnya. Jadi seperti itu, tidak merusakkan yang lainnya. Jadi ketika kita bongkar kondisinya juga utuh, cuma ya kita sengaja mengembalikan ke kondisi standarnya saja sesuai dengan pakem. Karena kalau yang saya khawatirkan dalam jangka panjangnya kalau setangnya dibolong-bolong tidak akan awet, walaupun kerusakannya tidak terjadi, tapi saya khawatir kalau setelah dari sini terus mobilnya rusak, yang saya khawatirkan adalah efeknya yang ke saya. Jadi sekalian kita standarkan lagi dan juga sudah persetujuan sama pemiliknya. Saat kita bongkar kondisi mesinnya itu ya seperti ini ya. Ini lihat untuk pistonnya itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Sedangkan ini untuk setang sekernya juga dimodif ya, di lubang-lubang dengan tujuan mungkin untuk mengurangi berat kendaraan. Ya kita tidak menyalahkan untuk modifikasi seperti ini, kita tidak menyalahkan, hanya saja untuk melanjutkan lagi yang seperti ini saya nggak mau, karena tentu saja semua bengkel itu punya pedoman yang sendiri-sendiri ya, dan punya pakem yang sendiri-sendiri. Jadi kalau saya milih untuk mengembalikan ke standarnya ya, dan tidak mengurangi rasa hormat kepada mekanik-mekanik yang lainnya. Kami juga tidak menyalahkan, karena sesungguhnya ini adalah kreasi yang bertujuan untuk menaikkan performa dari mobil ya, dan itu kalau di sepeda motor, kata mekanik motor, itu akan meningkatkan tenaga. Nah tapi untuk pemakaian harian untuk saya tidak merekomendasikan ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Tidak menyalahkan, tapi mohon maaf ini emang sengaja mau kita kembalikan lagi ke asalnya. Dan nanti kita juga akan membandingkan ya akan kita membandingkan berat setang seker yang baru, yang asli, seker yang asli dan baru dengan seker yang dibolong-bolong ini selisih berapa. Ini akan kita timbang ya di bakul buah, karena yang punya timbangan digital adalah bakul buah. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk linernya ini memang sudah mengalami keausan ya, sudah ada gentongnya. Jadi emang ini layak untuk di oversize ya, dilebarkan terus diganti seker yang baru. Makanya mobilnya itu knalpotnya ngebul karena oli ya merembes ke ruang bakar, sehingga olinya terbakar dan mengakibatkan asap putih di knalpotnya. Dan permasalahannya itu berasal dari ini, bukan karena seker yang dibolong-bolong, bukan ya, bukan. Jadi karena emang sudah aus liner dan ring sekernya. Nah ini untuk sekernya juga sudah dipoles ya, dihaluskan. Kalau di sepeda motor cara seperti ini emang banyak ya, jadi menghaluskan lubang-lubang atau pot-pot yang ada di mesin. Semisal intermanifold itu dihaluskan supaya tujuannya adalah udara itu masuk dengan cepat, mungkin kira-kira seperti itu. Jadi ini memang teknik balap atau racing pada mobil. Nah berhubung ini mobilnya adalah Katana ya, kemungkinan untuk harian saja, tidak untuk drag atau tidak untuk balapan. Ini kita emang kembalikan lagi ke posisi awalnya, ke silinder standarnya ya. Nah ini lagi ya, kita cek lagi. Ini untuk kita memeriksa gap ring sekernya ya, gap ring sekernya ini kita periksa. Nah untuk bloknya seperti ini. Nomor 3 adalah ini ya, gap ring seker kompresi nomor 1. Setelah ringnya adalah, oke teman-teman, kita mulai ring seker kompresi nomor 1 ya.
nomor 1 kita cek berapa gapnya, kita posisikan di posisi yang sebenarnya ini. Nah ini kita mulai dari fuller 0,40 dulu ya, 0,40. Jadi ini adalah fuller 40, 50, 60, 70, 80. Nah kita mulai dari 0,40 masuk, 0,50 masuk, 0,60 masuk, 0,70. Nah ternyata gapnya adalah 0,70 ya, lihat ini. Real, nyata kelihatan 0,70 ini teman-teman. Oke, sekarang kita mau mencoba ring shaker kompresi nomor ini, nomor 2. Kita lepas. Nah kalau ini rapat ya ternyata ya. Nah kelihatan kan rapat, gapnya rapat. Jadi yang nomor 2 masih rapat gapnya. Ini kita coba fuller yang tipis saja, 0,20 dulu, 0,15 dulu, 0,15 kita coba, 0,15 masuk, 0,20 masuk, 0,25. Nah masih 0,25 ya ternyata. Jadi seperti utuh itu yang nomor 2 itu. Ini 0,25 real ya, 0,25. Nah oke masuk. Sekarang ring shaker uli ya, kita coba ring shaker uli, kita lepas. Berapa gapnya? Nah kalau ring shaker uli ternyata gapnya itu lebar. Ini kalau 70 pasti masuk ini. Langsung saja 0,70 ya, 0,70 langsung saja masuk, 70 masuk, 80, 80 masuk. Ini berarti perkiraan 90 ini, 90. Oke 90 ternyata. Oke 90. Sepertinya ini akan kita bawa juga ke bengkel bobot biar diperiksa. Ini sepertinya agak halus, tapi nanti kalau diperiksa dengan mikrometer pasti akan kelihatan jadi berapa. Jadi sekalian ya, halus suaranya. Kalau metalnya diganti ini juga di undersize biar oke dan halus lagi. Jadi akan kita bawa ini askrek, blok, sama itu skermnya atau dudukannya. Setannya akan kita ganti, nanti akan kita belanjakan. Lanjutan Suzuki Katana kemarin, ini askernya sekarang menjadi undersize 50 semua. Terus sekernya di coulter menjadi 0,50. Dari sebelumnya sekernya itu bolong-bolong semua seperti ini. Ini sebelumnya 25. Nah ini sekarang menjadi oversize 50. Terus ini semua setangnya juga kita ganti ya, bolong-bolong ini sudah kita gantikan dengan setang yang standar lagi ya. Sebenarnya saya tidak menyalahkan seperti ini ya, kondisi diginikan itu hak pribadi. Cuma sebagai mekanik yang menangani mobil ini, saya tidak berani memasang kondisi seperti ini. Yang saya khawatirkan nanti kalau suatu saat terjadi masalah di kemudian hari, yang kena imbasnya adalah saya. Sasaran selisih berat antara
seker yang bolong-bolong dengan seker yang asli, setang yang bolong-bolong dengan setang yang asli. Konten ini bekerja sama dengan kios buah Azahra. Pak ya, mau kita timbang ini seker bolong-bolong sama seker ini. Nah ini setangnya bolong-bolong. Nah ini mau ditimbang oleh Tante Irna ini. Wah, yo. Ini yang seker tidak bolong, ini berapa tadi? 160 gram. Nah, terus sekarang seker yang bolong, 150 gram, berarti kacak 10 gram kan yo. Ini yang setang tidak bolong 350 gram. Oke, sekarang 350 gram. Iya ta? Wes sing nimbang bakul ayu ngene iki masih akurat iki. Loh, piro mong? 340. Kayak mau piro? 350 ta. Oh, ya wes oke. Kacak titik, Man. Karono ditang iklane sampean kok menipu jutaan sing delok aku preo. Mobil ini air radiatornya juga agak sedikit kecampur oli dan olinya agak sedikit kecampur air, agak ada putih-putihnya itu. Jadi ini kita periksa sekalian, yaitu plug yang di bawah noken as. Kita kembalikan lagi seperti asalnya ya, standar lagi menjadi oversize 50. Jadi oversize 50 untuk Suzuki Katana. Nah seperti ini. Sebelumnya ini seperti ini. Jadi sebelumnya dimodif berlubang. Kemarin sudah kita coba kita timbang ya, perbedaan berat antara seker yang di lubang-lubang seperti ini dengan seker yang utuh seperti ini selisihnya 10 gram. Nah sedangkan setangnya, nah setang yang utuh seperti ini dan setang yang lubang seperti ini ketika ditimbang itu bobotnya selisihnya 10 gram juga. Nah jadi kesimpulannya, dengan pengurangan bobot 10 gram tersebut apakah meningkatkan kinerja mesin secara signifikan, kita belum tahu karena saya juga tidak pernah melakukan hal seperti ini. Jadi konten ini dibuat bukan dengan tujuan untuk menjelekkan, tapi untuk belajar bareng saja ya, istilahnya untuk belajar bareng saja. Dengan pengurangan berat material pada komponen mesin seperti piston dan ring piston dan setang piston, setang seker ini setang dan sekernya kalau di lubang ini turun beratnya 20 gram. Jadi yang berlubang lebih ringan 20 gram. Seperti itu teman-teman. Wes ngasilnya duit tokeh, wes wayang ganti le wele. Ya le ya, leren sik le. Hi ganti adikmu iki. Pedot kalare. Ganti sing anyar. Oke, biasanya iki masang iki gap ring seker itu dibagi telu. Tapi kalau saya khusus ring seker kompresi itu saya bagi 2 180 derajat. Sini sama sini. Rene. Aku ngono ae. Lanjutan Suzuki Katana ya, sudah kepasang semuanya, setang ganti, seker juga ganti, karena oversize ya. Kalau setangnya itu kita ganti karena kemarin bolong-bolong di lubang-lubang, jadi saya nggak berani ambil resiko, akhirnya kita ganti saja semua. Ini kita sudah mau pasang cutter. Sebelumnya ini pompa oli kita isi oli dulu, biar nanti naiknya oli tidak kesulitan kalau mesin hidup pertama kali. Suzuki Katana on proses.
untuk yang pertama kali setelah mesin dirakit, ini akan kita starter Suzuki Katana. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, starter. Uline harus duluan uline. Baru ini tak kasih kopinya nih. Starter. Businya enak berat. Tak cerita yuk. Apa? Kopen. Di kope. Yuk. Kurang pur, kurang titik. Tuh. Tuh. Rotor. Datang aja. Ini nanti kan. Ini enggak. Semoga lancar. Alhamdulillah. Diperbaiki, kemarin asapnya di knalpot di gas itu putih asapnya, sekarang kita gas. Yuk gas. 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 Oke, ini kalau keluar asap tapi ini debu knalpot ya, bekas-bekas debu knalpot, bukan asap putih lagi, tidak seperti kemarin. Yo gas yo, nah jal. Yo gas, gas, wes.